Halo pegiat motorsport roda 4 nasional. Kita akan ketemu selalu di ngopi sore, asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita, dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it. Ya, selamat sore. Kita ketemu lagi di momen ngaso ngobrol asik santai sore hari di Racing for Auto News. Tentunya biasanya hari Jumat, tapi edisi kali ini 28 Maret. Ini disebutnya Sunday Special. Sunday Special karena apa? Kemarin 27 Maret, tanggung ya, 27 Maret kemarin Ikatan Motor Indonesia ulang tahun ke-115. Selamat ulang tahun untuk IMI. Dan tamu kita kali ini yang sudah kita dengungkan selama beberapa hari ke belakang adalah sosok yang pernah berkecimpung di IMI, Ikatan Motor Indonesia Pusat tentunya, pernah di bidang olahraga, di sebagai pemerakarsa mobility, konsep dari mobility yang sekarang juga ternyata dijalankan oleh Ikatan Motor Indonesia Pusat. Kita akan gali banyak, tapi yang jelas simak saja obrolannya. Dari tadi sudah ngobrol sebetulnya. Selamat datang Mas Eko Rekso Dipuro, Mas Insinyur Eko Rekso Dipuro. Salam prokes, salam COVID. Sehat selalu ya. Alhamdulillah harus sehat lah. Mas Eko ini teman ngopinya tim redaksi kalau ke Bandung, tapi juga teman-teman harus tahu Mas Eko ini adalah sosok profesional dalam hal road safety, keselamatan berkendara. Mas Eko ini punya bendera yang punya institusi tersendiri untuk menggarap itu bersama timnya tentunya di Defensive Safety Driving Consultant, yang ternyata yang paling akhir, paling update. Mas Eko ini kami memanggilnya biasa dengan Mas Eko Rekso Dipuro ini sebagai Direktur Litbang dari Indonesia Road Safety Partnership yang sudah ada sejak 2005 tadi. Mas Eko tahun berapa? 2019 akhir. 2019. Saya keburu COVID ya. Direktur Litbang IRSP, Indonesian Road Safety Partnership ini sebenarnya ngapain aja, Mas? 10 menit pertama kita harus angkat ini nih. Di RSP itu intinya adalah mengassist pemerintah di bidang safety. Jadi Keselamatan berkendara. Road ya, safety, tidak oke. hanya berkendara tapi keselamatan di jalan raya. Di jalan raya, Ya, oke. semua pengguna. Oke. Jadi kan sebetulnya pemerintah ini sedang merancang rancangan umum keselamatan UUM. Oke. Sebenarnya ini sih sudah secara internasional kan sudah di apa namanya Sudah diperkenalkan ke sudah publik, diperkenalkan oleh pemerintah lah ya. ya UN. Jadi dari zamannya dulu Pak SBY sudah dibentuk ini RT, kemudian diresmikan kalau salah namanya Pak Budiono jadi wakil. IRSP ini. Oke. Saya sendiri juga sudah dengar sama teman Zamannya Mas Eko aktif-aktifnya di ini zamannya tuh. saya di ini
zamannya saya ngurusin olahraga. Olahraga. Iya, oke. Ya. Sebenarnya ya resmi sudah ada. Dan sudah berbuat banyak. Sudah berbuat banyak. Sudah berbuat banyak. Dan dia menjadi agensinya pemerintah, jadi menyembahkan pemerintah di bidang keselamatan itu. Jembatan pemerintah Kan kepada kepolisian. dia kan road safety itu 5 pilar ya selalu ya. Kan Iya. ada polisi, ada perhubungan, ada Iya. PUPR, ada kesehatan. Mm. Dia itu menjembatani 5 lembaga. 5 lembaga yang berkaitan sama lembaga ini aja. Iya. Oke. Kan leadernya di Indonesia adalah Pak Pernah. Oke. Baru tahu ya? Baru tahu dong. Padahal udah lama itu. Selama kita ngopi kita nggak ngebahas kayak gitu. Selama kita ngopi kita ngebahas ini pembalap kita ini udah safety belum sih gitu, atau enggak kita pergokin yuk cara nyetirnya di jalan kayak gimana. Masih banyak yang salah juga. Ini sambil minum kan, sambil mulai. minum ya, sambil ngerokok juga. Kita udah jaga jarak, kita udah 3M dari tadi. Teman-teman kita dari tadi udah ngobrol, tapi kita akan live 60 menitan depan nih. Jadi ini semua kan ada namanya WHO ya. WHO World Health Organization itu Oke. yang menaungi road safety di seluruh dunia. Jadi Oh. dia bikin ada global report of road safety. Jadi semua negara ada data. Road safety itu Itunya ujung-ujung WHO. atasnya WHO, Yang bukan FAM. foundation. Oke. Oke. Jangan GR dulu ya. Foundation. Leadernya WHO. Oke. Organisasi yang kompetennya itu Indonesia International Red Cross Federation. Red Cross. Oke. Palang Merah Oke. Internasional. Mereka bikin organisasi partnership di internasional namanya Global Road Safety Partnership. Di Indonesia Indonesia Road Safety. IRSP. Berarti nginduknya ke global itu. Iya, Global itu nginduknya. ke Palang Merah Internasional. Berarti IRSP nggak ada kaitan sama kalau kita bicara motorsport. Nggak ada. Kita mesti hati-hati di sini. Road safety sama motorsport tuh agak musuhan. Bukan musuhan dalam arti musuhan orangnya. Iya. Prinsipnya bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Berarti mungkin ada sentuhannya, mungkin lebih ke karakter seorang pembalap dalam keseharian, mungkin ada ilmu road safety-nya nggak ya? Ini, Tapi kan kalau balapan bukan road safety. ya, Ah, kalau balapan pasti safety. Ya. karena Mas Ego kan hatam betul soal regulasi balapan. Iya. Kaitannya, kalau nggak ada kaitan, kalau dikaitin kayak gimana? Gini, kalau orang balapan itu pasti safety. Misalnya kita balapan di sirkuit. Ya, Kalau kita mau ikut balapan kan kita harus diterima pendaftarannya. oke, Ya, ada syaratnya. Banyak. Requirement-nya ada. ada ya. Terus harus safety secara orangnya, secara mobilnya, secara segala macam. Ya. Ada semua ke arah FIA atau FAM. Ya. Di balapan misalnya di dalam sirkuit semua jalannya satu arah. Oke, Semua pesertanya kemampuannya boleh dianggap similar dengan Oke. adanya izin start. Kan? Nggak mungkin orang baru belajar balapan. ya. Kan pasti ada Pasti. ada apa namanya screeningnya di situ Ya. ya. Nggak akan pernah ada sepeda nyebrang kan di sirkuit. Nggak ada angkot yang minggir berhenti mendadak kan. Kecuali speed rally kali. Event speed rally kan di tengah hutan kan pasti berusaha untuk di clear kan Ya, di zona SS. ya yang salah bukan peserta, Kan itu daerah tertutup. hal yang lain. Betul. Kalau di motorsport sifatnya aman, semua cara. Nggak ada multi direction, nggak ada multi traffic, semua kemampuannya hampir sama, kondisi kendaraannya hampir sama, Ya. semua diatur dengan aturan. Hmm. Kan jarang sekali ada
peristiwa korban di sirkuit. Ada, tapi Ada, jumlahnya ya. kalau di road safety Oh, 3.500 ya, meninggal dunia 1 tahun seluruh dunia. Indonesia 80 ya. 80 sehari. Main. Lebih tinggi dari COVID. Ya bener. Tapi Jadi- nggak ada pemberitaannya. Ada tapi sini bener namanya Mungkin sama-sama. lokal, media lokal. Jadi setiap 1 jam 3 orang meninggal dunia Dunia, di Indonesia. Indonesia, dunia. Saya tinggal dibagi, saya nggak belum hitung tuh 3.500 1 tahun. Edan, Mas. Gila. Kan, nah, jadi 1 tahun 1,3 juta 3.500 itu sehari di seluruh dunia. Kita kebagian 80 per hari. Nggak rawan lagi. Kali berapa negara? Ya kan? berapa ratus? Berapa 170-an negara? Hmm, Ya tinggi lah Indonesia kebagiannya. lumayan, tapi Setengahnya dari jumlah negara di dunia per satunya. 70% atau 80% dari korban itu terjadi di negara-negara middle income. Oke. Jujur sih, kita juga punya data ya. 90% kepala kita juga safety-nya. Kami membaca survei, bukan survei kami. Oh gitu, membaca survei. Ya memang harus banyak mengenal ilmunya road safety. Ya ada yang bertolak belakang, jadi saya mau nanya, atlet Bukan nggak tahu ya, tapi banyak yang nggak hatam. mantan atlet atau masih atlet? Sih, kadang-kadang kita kan atlet rally. Saya Waktu udah tapi mantan, pakai waktu tapi ya, time rally. saya udah mantan. Oke, gimana? Kalau pembalap tuh egois, Ya harus egois kan? tujuannya menang. Iya. Kalau di jalan raya nggak boleh, harus berbagi. Oke. Jadi saya mulai di industri road safety ini kan 2001. Saya itu udah DSD itu. ya DSD. Masih awal-awal tuh masih apa namanya, tengah-tengah tuh antara ikut rally sama Ya. tapi pada saat mulai instruktur, pada saat ambil sertifikat dan lain sebagainya, ini para kelimpahan di kepala nih mesti dirubah nih. Ya. Asli benar-benar Oke. harus dirubah. Ya tahu itu. Hmm. Oke. Harus meninggalkan skill. Hmm. Kita juga dulu slalom, ya mungkin nggak jago juga. Ya Mas tapi- Eko kan seorang peslalom juga. Iya, karena nggak jago sih, tapi bisa lah. Ya muter-muter sih ya. Ya, kalau zaman itu mungkin saingannya nggak kebanyakan, jadi bisa menang. Kalau sekarang nggak mungkin menang. lah. Oke. Nah Oke. gitu. Ya. Mobilnya juga nggak terlalu canggih. Kan, Oke. gitu ya. Jadi titik balik 2001-nya sehingga Itu merubah paradigma, jadi dari seorang mungkin atlet ya, atau hobi motorsport, itu egonya harus ditekan, harus dirubah. Jadi kita harus berbagi. oke. Jadi kita nggak boleh marah-marah di jalan. Karena ya apalagi Indonesia dalam komunitas juga mayoritas teman-teman sudah mengenal betul bagaimana safety driving. Sekarang ditambah lagi dengan yang lebih luas, road safety. Jadi hakikatnya yang akhirnya sekarang digulirkan lewat Indonesia Road Safety Partnership. Ya, tapi saya ada dua. Hmm. Orang kan juga perlu bisnis, Hmm. tapi orang juga perlu pengabdian ke masyarakat. Ya. Indonesia Road Safety Partnership itu pengabdian saya kepada Mas maksudnya bisa tapi tetap ya harus dibayar lah kalau ya. ya. Kalau perusahaan besar bisa CSR, kan saya juga bisa CSR. Oh iya. Ya itu CSR. Dibayar ya terserah yang bayar ya kan. Sebenarnya ada anggarannya nggak sih Apa? untuk melakukan dari internal IRSP dengan juga banyak tenaga ahli, salah satunya Mas Eko di sini. Kan judulnya partnership. Partnership itu pasti ada
Oke. Ada sharingnya, kerjasama. ada sharingnya. Dan saya juga pernah juga mengerjakan CSR-nya Jasa Marga, Melalui jalur bukan pengabdian masih jalur PSD, DSD. Oke, oke. tapi non bisnis karena CSR. Ya, oke. Oke. Waktu itu dibikin di Sentul Hmm, 2014. baru 14. Mungkin Bu Lola masih ingat itu. Nonton kayaknya belum. Oke, oke. Itu juga sistemnya semua ad-hoc, ya instruktur almarhum Pak Ipung Ya, almarhum Pak ikut Ipung. ya seperti pembicara. Waktu itu juga ada Dian Dilato datang, Iya. ada Frans Tanujaya. Jadi orang-orang ini semua sebenarnya yang saya jadi instruktur, cuman Iya. paradigmanya kan mereka sudah mantan atlet, paradigmanya ya. Iya. Berapa banyak Mas sekarang ya? DSD, aktivitas DSD dengan Mas Eko sebagai direktur Litbang RSP lebih ke bagaimana sekarang? Tapi bisnisnya harus jalan dong. DSD-nya. Oh bisnis alhamdulillah jalan kan, jalan di tempat kalau COVID. Tapi masih bisa hidup kan, Iya, iya. jalan di tempat nggak masalah kan, semua bisa online apa, hanya masalahnya tidak bisa hands on, tidak bisa praktek kan? Karena Iya. belum boleh pukul-pukul. Iya, iya. Tetapi bahwa terus berjalan dengan semua klien ya jalan lah. Oh, Tapi, jalan tapi terus. tidak dengan cara Iya, tatap muka yang lebih mungkin dilintasan atau di enggak, apa, ya lebih di kepada area. online. Tetap kebetulan kan juga kan di Jasa Marga bukan sebagai apa namanya, based on business aja. Iya, Gitu iya. ya. Oke. Jadi ada CSR-nya juga, bukan hanya Jasa Marga bisa ngasih CSR, Oke. saya juga bisa ngasih CSR Kepada jasa marga. sesuai programnya. Mm-mm. Apa yang mau dilakukan terkait logistik, silakan saya bantu. Berapa? Terserah, ikutin aja isinya. Anggaran nggak ada tarif. Lebih kuat lagi sekarang, lebih lebar terutama dengan ke apa namanya eksistensi Mas Eko, di IRSP. CSP itu sih sebenarnya jujur ya, pada suatu hari mungkin jam 10-an itu tiba-tiba ada WA masuk, nomor nggak dikenal, No. undangan rapat dari IRSP. Sampai saya tanya, mohon maaf, ini dengan siapa? Iyalah. Kenapa saya bisa diundang? Iya. Sampai nanya gitu. Ya itu dalam kaitannya waktu awal-awal lagi heboh, lagi viralnya odol. Odol tahu nggak? Odol, bukan odol siap gigi. Iya, iya. Over dimension, dimension. karena truk over. Iya. Terus sesudah kejadian dan belum. Ya. Dan sekarang saya tanya lagi, truk bisa nggak? Ya bisa lah. Jangan bisa. Kan remnya ya truk rem blong dong. Hidrolik bisa. Truk remnya rem angin mana ada belum? Ya mungkin putus kali kabel remnya. Namanya rem angin masa pakai kabel? Kan ada tuasa sedikit. Yang ada tuh remnya tidak optimal, banyak faktornya. Oke. Kalau truk besar golongan 5 sistem rem angin full air brake, pernah dengar di luar negeri bang truk Enggak, yang ada ngeremnya kencengan. Yang terus kalau sampai slide begitu. rem kebakar ada Ya. Atau kecepatan ngerem ya, atau apa namanya? Agak dia kayak di kalau saya lihat juga di YouTube di luar negeri seperti itu biasanya karena masalah rem maunya sih biasa-biasa ngeremnya tapi mungkin ngelok. jadi gini, rem angin yang full air brake lagi yang trailer itu kalau ada yang bocor kunci rodanya kamu jatuh. Harus tahu teman-teman yang lagi nonton
kita ngobrol harus tahu. Bukan temen sih, waktu rapat di IRSP pertama juga udah bingung itu. Serius. Dan saya pernah. Berarti bus juga sama. Sama kalau yang full air brake. Oke. Saya punya cerita dulu. Saya pernah audensi sama ini ke Menteri Perhubungan. Bikin Ya, BPJP. ya sedikit nafta aja. Terus Haryono, ada Rismat, ada Sopro, ada beberapa orang, ada saya. Ada di sini sama itu. Saya ngomongin sama. Pasti menterinya Menteri bisa yang belum? Kata gitu masih begitu. Pak Menteri Budi Karya nih masih yang lagi nunduk nih langsung. Nih. Yang ada tuh remnya tidak optimal. Itu remnya defisit. Kan banyak faktor. Yang paling utama kesalahan di truk itu tabungnya nggak di drain. Oke. Tabung anginnya nggak di drain off tiap hari. Jadi airnya numpuk. Nah, nanti kalau udah setengah jadi anginnya tinggal setengah. Ya kalau anginnya habis nggak bisa ngerem. Ya itu. Bukan belum. Dihabisin anginnya. Oke. Dan harusnya ngunci. Kalau iya harusnya kunci, tapi kan banyak yang diakalin atas dasar efisiensi. Iya. Tapi kalau trailer kunci. Iya. Terus, Saya itu bagian dari road safety. Pembalap tahu nggak ya? pembalap Ilmu rem angin ya. Pembalap kan tahunya rem hidrolik ya. Cuman bahasa rem blong kan udah menasional dan mendunia. Dia harus di. Jadi IRSP itu bikin sama perhubungan fakta di balik rem blong. Ya. Jadi nggak boleh istilah rem blong udah nggak bisa. Nggak ada istilah rem blong. Marah semua TPM-nya. Ya. Coba tanya jujur nih, tanya sama TPM yang jual Truk. Nggak mau dibilang rem blong. Ya. Emang nggak? Rem tidak berfungsi, tidak optimal. Tidak optimal, remnya tidak berfungsi. Mungkin banyak faktor, anginnya kurang, ampasnya sampaikan, Ya. terus ada namanya slide adjuster kalau di rem angin. Ya. Jadi di RSM ini agak-agak jadi montir dikit gitu. Oke. Karena ada penyetelannya mungkin dan lain sebagainya. Yang mungkin belum, kalau itu kombinasi hidroliknya yang belum. Oke. Jadi kalau gitu seorang direktur litbang juga kalinya turun ke lapangan ngasih tahu seperti ini tuh. Yang praktikal aja, jangan yang lecturer. Kan lead, ada lead penelitian. Tapi tergantung audiensinya. Kalau audiensinya itu orang-orang praktikal, kita ngasih tahunya mesti yang praktikal. Kayak ngajar aja di generalized ability of learning. Nah, orang dikasih tahu faktanya, pengalamannya apa, kita berharap dia akan ada internal konflik ya antara pengalaman dan pengetahuan baru, sehingga dia akan membentuk new skill kan. Itu aja prinsipnya. Oke. Sama sih kayak di balap, kalau pertama nggak menang kan nyoba-nyoba sendiri, akhirnya kan skillnya nambah. Ya ini new skill. Kemarin kalah gimana, terus mau latihan lagi nyoba di mana. Ya kalau ini tidak skill dong, ini new trick. Ini knowledge kan. Iya. Nah Mas Eko, kita melipir sedikit ke motorsport karena media kita khusus roda 4. Seberapa jauh perkiraan Mas Eko teman-teman aktif ya yang masih balap? Mungkin kalau yang masih baru 50-50 nonton kita ngobrol, tapi kalau yang sudah balap saya yakin seberapa yakin Mas itu mereka tahu betul. Kalau menurut saya sih tidak hatam bahasa saya. Kalau menurut Mas Eko
sebagai pengamat dan praktisi Rokok dulu. sambil ngerokok ya. Pertanyaannya udah mulai ini ngetrik. Kita kan atlet time rally ya, banyak trik. Jadi gini, kalau pembalap, Mhm. kalau apapun, Yang Mas Eko tahu ya. di motorsport ya, mereka pasti punya skill. Tidak semua orang bisa jadi Iya iya itu. Oke. bagus. Bagus, bisnis bagus dan harus punya bakat, harus punya skill. Iya. Kalau road safety, menurut harus bisa road safety. Jadi di dalam road safety nggak perlu skill, Oke. nggak ada urusannya sama skill. Jadi di dalam road safety tidak ada urusan dengan skill, Jadi contoh ini, tapi attitude, salah satunya lebih Oke. knowledge. knowledge. Oke. Kenapa lebih knowledge itu cara saya. Saya nggak setuju kalau orang Indonesia dibilang attitude-nya kurang. Oh, saya sangat nggak setuju. Orang Indonesia itu Knowledge-nya aja kurang. hmm, Knowledge-nya kurang berarti. knowledge-nya kurang, nggak pandai. Coba sekarang gini, orang belajar nyetir ada yang ngajarin nggak? Kalau formalnya ada nggak? Ada Ulisa kali. Diajarinnya apa coba? Apaan tuh diajarin? Ini cuma jalan aja kan diajarinnya. Nah, iya, ya. Gimana nyetirnya kan dia nggak pernah diajarin Berada di tengah-tengah. ilmu di baliknya itu. Ilmu di Mungkin balik. bisa nyetir, bisa dapat, tapi belum tentu bisa nyetir yang aman. Karena banyak pengetahuan ini impor. Menyetir aman di jalan. Road safety. Gini, ban pecah kalau pembalap pasti bisa menghandling ban pecah fighting, Mhm. pasti bisa Oke. Karena skillnya. karena skill dan apa praktek ya. Ya. Dia sering praktek. Ya. Kadang-kadang fightingnya disengaja kan, Ya. jadi dia paham lah itu. Hmm. Lalu di road safety itu untuk preventing keadaan itu, bukan what you do in emergency. Iya, iya. Nggak penting. Iya, iya. Yang penting kalau di road safety bannya jangan sampai pecah. Iya, oke. Oke. Sekarang gimana kita mau ngajarin orang kalau bannya meledak harus ngapain? Kan nggak mungkin dia nelpon kita dulu ya. Dia nggak Iya. mungkin lah. Banyak yang nanya sama saya, mau telepon saya dulu nanya gimana kalau sementara bannya sudah pecah. Gitu. Kursus mobil juga banyak yang nggak ngajarin gimana kalau ban pecah. Berarti kursus mobil harus sering-sering ketemu dengan harus sering-sering mengetahui kiprahnya IRSP dong ya? Enggak. Road safety itu nggak bisa satu organisasi, banyak, mesti kolaborasi. Semua mesti kerjasama. Tapi gini, ban pecah itu ya memang gimana caranya menghandle atau handling kendaraan dengan ban yang pecah. Itu sebenarnya nggak perlu diajarin. Yang perlu diajarin itu gimana caranya supaya ban itu jangan meledak di tengah jalan. Balik lagi, nggak? menyetirlah dengan aman. Ya, tapi tahu nggak gimana caranya bantu supaya nggak meledak di tengah jalan? Ya harus tahu gejala-gejala ban mau meledak dulu dong kan? Yang gampang. Tekanan anginnya jangan kurang. Ini radial nih, ya. Radial kawat baja kan. Kalau tekanan angin kurang, Ban melenting. putus kawat bajanya. Itu yang bikin meledak. Jadi ban itu nggak ada yang meledak karena kelebihan tekanan angin. Nggak ada. Oke. Paradigmanya orang kan kayak balon. Semakin tekanan Ya. tinggi, semakin gampang meledak. Mic-nya agak dekat mas. Gitu. Oh iya. Mic-nya nggak bisa suruh jalan sendiri ya? Berarti kursinya yang maju. Oh iya. Kursinya jalan-jalan mulu nih. Ini ilmu juga CSR yang luar biasa mas. Saya teringatkan lagi saking tidak hatamnya saya juga dalam hal road safety. Jadi bahwa ban itu harus tekanan angin ya saya yakin teman-teman kita khususnya teman-teman saya nggak banyak tahu. Habis itu Sore ini 28 Maret baru tahu. gitu ya. Habis itu ada lagi lanjutannya. Baru tahu. Tekanan angin harus optimal, ya. Harus sesuai. Ya. Sesuai apa? Kalau sesuai doktrin kan semua ngomongnya 32. Sesuai ketentuan dari yang diperlukan bannya kan. Di mana?
lihatnya? Ya di ban. Yang paling gampang di buku lah, di buku Mm-mm. di buku manual. Ya. Itu 100% orang Indonesia nggak ada yang baca tuh buku. Atau di stiker kalau orang beli ban kan suka dianggap enteng, stikernya kuat. Yang ada tuh di pintu. Yang itu ada Nah itu. dengan ukuran bannya. Mm-mm. Kalau ukurannya dirubah mungkin hanya tukang ban, ada hitungannya. Ya. Jangan semua ban 32 aja. Enggak, mobil baru ada yang 36, Iya, iya. Oke. nggak bisa rata 32. Oke. Terus Jadi kapan jadi ngukurnya? nggak kalau ban pecah, Mas. Ini ban udah mau pecah, kita tahu itu ban mau pecah. Tapi orang suka maksain atau kemudian dengan feeling masih cukup anginnya. Itu tidak cukup dengan itu. Nggak bisa visual. Visual bisa jadi referensi, tapi nggak bisa jadi patok. Ya, 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 ya. Kapan ide paling ideal mengukur tekanan angin? Saat bannya lagi dingin. Pasti. Bukan pagi-pagi nih, kalau habis dipakai malam kan bannya panas. Nah, saat ban lagi dingin, banyak juga nih yang nonton pasti juga nggak tahu. Saya sih nuduh aja, banyak banget. Gitu ya. Ya kalau kita atlet agak tahu lah. Harusnya ya. tahu kalau atlet. Harusnya Kalau tahu. saya malah agak tahu ya. Kadang-kadang nggak sempet juga sih, maksain juga. Karena saya termasuk yang sering pecah ban juga. Oh, oke. Ya. Padahal menurut saya tekanan anginnya kencengan. Ternyata mungkin bannya tidak bisa dilakukan itu. Gitu. Ya contohnya kita boleh nyebut merek di acara ini. Saya pakai GT Radial. Ya beda memang ketentuan untuk ban untuk balap, untuk lintasan balap, off-road kayak itu ya beda. Ya beda. Ya harus tahu. Jangan pembalap atau atlet jangan bilang ke mekanik bannya kurang angin dah aja gitu. Harusnya dia udah tahu atau mekaniknya kalau nggak tahu ya balik nanya berapa kan gitu juga. Kalau sprinter sih tahu lah. Sprinter rally tahu lah pakai ban rally. Ya. Harusnya tahu lah. Kalau dia punya track yang agak-agak non aspal, dia butuhnya apa? Dikurangin atau ditambah? Ya. Pasti kan tahu. Kan Iya. tergantung komponnya apa itu. Tetapi ada range-nya itu yang harus diketahui oleh si pengguna. Iya, tergantung juga apa namanya perulisannya. Ya. Balik lagi Mas, kita bicara hari ini adalah akhirnya kejuaraan nasional balap mobil digelar di Sentul. Ya. Data paling update kejuaraan nasional pagi belum apa-apa udah ada yang protes. Saya nggak tahu. Kita belum tahu dari tim redaksi apa. Jadi sehingga resultnya belum keluar. Hasilnya sudah ada. Kita balik ke soal balap mobil dulu. Saya lihat juga banyak yang feeling-feelingan juga Mas soal tekanan angin di balapan. Ya ring berapa angkanya ada atau mungkin itu karena kebiasaan, tetapi kalau disebut teori tadi yang memang sudah harus dipraktekkan yang kata menurut saya ya seharusnya teman-teman kita disebut tahu. Sebetulnya kalau soal itu untuk di motorsport itu lebih sensitif tekanan angin. Iya. Lebih sensitif. Temperatur trek kayak Iya, apa segala gitu. itu banyak faktornya, sangat banyak faktornya dan kan mungkin juga ada research dari perusahaan bannya Iya. segala macamnya dan komponennya ini katakan itu perlu dipertimbangkan. Untuk tim balap yang saya tahu, saya berapa kali sering liput ke balapan itu di sirkuit itu, untuk yang didukung oleh suatu pabrikan ban, knowledge-nya ada. Iya, pasti. Tapi masalahnya kan 90% yang lainnya tidak didukung pabrikan ban. Tinggal belajar. Saya melihat dari 90% ini, feeling saya lebih dari setengahnya tidak terlalu melihat angka ban, tapi just feeling. Kan harusnya belajar itu kan banyak caranya. Iya. Belajar itu kan menjadi suatu kewajiban untuk diketahui dalam knowledge
road safety. Kan banyak caranya, bisa lewat googling, bisa lewat Mm-mm. yang lebih paham, bisa Iya. lewat, bisa bertanya, bisa mentoring, bisa tutoring, segala macam. Iya. Ada rencana nggak IRSP? Kembali lagi ke terahnya Mas Eko yang lagi aktif di IRSP. Masuk ke ranah itu untuk memberikan Eh, dalam rangka bukan menggurui. Kalau kita ranahnya gini, jadi berdasarkan data di seluruh dunia, korban tertinggi itu kelompok umur yang paling menjadi yang tertinggi adalah 0 sampai 14 dan 15 sampai 29. Korban. Itu kelompok umur yang banyak menjadi korban di seluruh dunia. Korban yang juga pelaku atau korban saja? Tidak dijelaskan sih, tapi pada umumnya kalau di Indonesia kan bisa jadi penumpang, bukan pelaku ya, bukan pengguna. Tapi kalau di luar negeri kan pada umumnya kalau 15-29 mungkin dia pengguna. Kalau 0-14 sih pasti karena orang tuanya. Iya. Ya, gitu. Ya, terus Kita konsentrasi di 15-29. mm, Sederhana aja sih. Umur ini tuh umur yang masih mudah untuk dikasih ilmu baru. range umur itu. Range umur, karena itu range umur belajar. Dan ini umur produktif dan ini populasinya juga paling banyak. Kalau menurut pengalaman saya mengajarkan orang yang 50 plus saja boleh capek. Nggak capeknya gimana? Kelamaan kali ngajarnya, durasinya. Mayoritas gini, saya nyetir udah 20 tahun nggak pernah kecelakaan, itu jawabannya. Gitu. Jawabannya adalah pernyataan. Pernyataan yang malas berubah. Iya. Jadi konsentrasinya memang dari seluruh dunia pun di kelompok umur ini, di kelompok umur yang potensial. Malah spesifik kalau dari JRSP kemarin 18-21 Disempitin lagi. disempitin. Oke, sekarang pengetahuan cara dia mengemudi mobil. Di usia mana yang benar-benar nggak mau tahu gimana gua aja cara nyetir sih? Di usia berapa? Safety itu habit, safety Oke. itu kebiasaan. Oke. Jadi tergantung berapa lama sudah menjadi suatu kebiasaan. Safety itu is a habit, not an act, bukan tindakan. Karena di dalam road safety, di dalam mengemudi, kita nggak bisa mikir. Sebagai konsultan nasional Mas dalam bidang safety driving pasti kan nemu banyak banget, biasa aja jumlahnya atau bagaimana ini habit seperti ini ditemukan di masyarakat Indonesia kalau bukan suatu angka persentase? Kalau Dia nyetir gua udah begini. iya, tapi kalau kelompok banyak mahasiswa ya 15-29 itu masih mau mendengar, Dikasih tahu masih masih Oke. mau mendengar, karena kemungkinan pengetahuan dia berkurang. masih ya cari tahu. Oke. Tapi kalau udah profesinya memang tiap hari dia nyetir dan umurnya 50 ke atas pasti susah. 40-50 di tengah-tengah. Tapi sadar dia salah. Oh, nggak penting. Buat dia kan nggak penting kan sadar. Cara masuk mobil aja kan, saya pernah dapat ilmu juga misalnya dari Mas Eko. Dari gimana posisi kita berdiri, buka handle pintu, Jadi ada beberapa ya. spionnya Mas ya. Duduk dulu, langsung break langsung. Apa safety belt itu atau pintu safety belt? Ya. Saya ingat waktu Mas Eko ngasih gambaran, mungkin itu 15 tahun yang lalu Oh, pernah ya? dengan Desi. Pernah diajarin, Pernah ya? pernah diajarin. Ya, pernah bikin campaign kan? Pernah. Waktu diajarin itu ilmunya bagus, gratis lagi kan sambil ngopi dulu kita. Itu Tapi gimana Mas? Diterapin Kadang-kadang. kan gini aja. Kadang-kadang istri saya yang bilang safety belt belum. Oh belum. Begitu saya Jadi- pasang safety belt, istri saya juga belum pasang safety belt. Berarti pakai safety belt-nya kan karena takut 1 juta, Itu. bukan karena takut. Atau kena kadang-kadang, airbag. gitu. Atau mobilnya nggak ada airbag-nya, jadi nggak perlu pakai safety belt. Begitu. Karena kita kan pengguna macam-macam mobil, apalagi saya pengguna mobil-mobil tua yang macam-macam. Ya, atau mungkin belum pernah ngalamin kerasnya dashboard.
Iya, walaupun dulu pernah. Hmm. Dulu pernah. Tapi nggak bikin kapok juga ya. Enggak. Nah, di Indonesia dari hasil konsultannya Mas Eko, males nggak sih ngajarin yang usia tadi yang di luar? Oh. Apa? Nah pasti bawaannya seperti itu. Kalau itu mah dianggap ini aja itu. Kadang-kadang lucu. Tapi ada aja Mas, begitu Oh, lagi ngajar di SD nih, bukan di RSP. Ada aja ya. Banyak. Ah saya mah begini, Banyak. Nanti kalau aku udah praktek baru nurut. dia udah bayar mahal masih ngomong gitu. Kadang-kadang kan dibayarin sama perusahaan ya. Oh iya. Tapi kalau udah praktek baru nurut. Waktu dipraktekin kerasa sama dia, dikasih contoh Mas. Iya. Jadi saya punya cerita tuh. Dulu beberapa orang-orang itu perempuan-perempuan. Emak-emak. Ada yang udah emak, ada yang emak muda kali, Mahmud kali. Mahmud. Ya, Mahmud, karir gitu. Waktu diajarin tuh mainan handphone. Praktek. Oh ya kan duduk di luar mobil. Kan nggak mau ketinggalan kan sosial media mesti atau apalah. Iya. Zaman dulu buku belum WA sih, apalah. Itu kadang-kadang mesti di experience-in dulu gitu. Ya. Kayak experience sedikit, Iya. itu handphone langsung dibuang. Nah, habis itu baru dengar. Ya itulah pengalaman itu. Jadi kadang-kadang Dikasih contoh apa Mas Eko sampai ya ada lah. Ada yang Itu. beda mobil sampai dia ngebuang handphone. ada lah tekniknya. Banyak kan macamnya. Iya, iya. Dan hanya ada di DSP. Enggak juga. Kebetulan kena upload ya. Tapi cara paling simpel ya. Dia lagi begini sampai Cara paling simpel dan paling sederhana dan Hmm. tidak terlalu membanggakan. Diajak heartbreaking lurus, gitu. Nggak usah disliding. itu kan bagian pengajaran penting itu. Iya. Heartbreaking tapi lurus. Buang itu handphone. Ada G-force di situ. Ada yang jadi energi kinetik kan di situ. Iya. Iya, bikin dia kaget. Minimal nyentak ke dada atau pening ke kepala dia langsung. Ada yang bilang 60 pelan lah. Ada. Ada waktu saya pernah ngajar Unilever gitu. 60 pelan Pak. Berapa yang nggak pelan? 100. Oh, Oke. ya udah, sekarang naik sama saya. 60 aja nih. 60 lah, jangan 100. 100 buat saya kencang. Heartbreaking. 60. Tak. Langsung heartbreaking. Apa yang terjadi di wajahnya? Oh iya, langsung berubah. Instan. Jadi itu semua orang-orang itu tidak pernah mengalami Itu. situasi. Dia pikir ini bedanya sama pembalap. Pembalap dengan kecepatan 150, 200 biasa, hampir no problem. Mhm. Tapi masalahnya kalau pembalap berkendara dengan 200 km per jam, apa dia mikirin keselamatan orang lain? Nggak ada. Enggak. Pokoknya Karena clear. gua kencang, Mhm. gua safety, Gua menang. gua benar. Oke. Di pengemudi biasa 100 masih oke. Sering lihat nggak jalan tol sepi? Nggak ada nggak yang 120, 140? Iya, Itu. iya, iya. Ya. Nggak punya pengalaman dalam kecepatan tinggi. Itu problemnya orang itu. Nempel. Jarak. Dia tuh benar-benar nggak ada experience, nggak ada knowledge kalau untuk kecepatan tinggi. Karena biasanya rebutan. Jadi kebiasaan dalam kota dibawa ke jalan tol. Iya. Sering lihat nggak di jalan tol suka ngerem karena lubang Enggak. kosong nih, tapi ngerem takut lubang. Ya. Padahal tindakan dia bisa membahayakan pengemudi di belakang. Iyalah. Pengemudi di belakang kan tidak tahu dia bakal berapa jauh dia Iya. apa glosornya. Dan dia ngeremnya kayak ngerem kayak
ada sesuatu yang emergency, padahal cuma lompat. Atau lagi kenceng nih, menghindari lubang, dia cuma nginjak pedal rem sebentar, tak gitu, kan bahaya di belakang. Domino efek kan, Iya, kecepatannya berapa, misalnya 100 kan. padahal dia cuman gitu doang, lalu dia hindari lolos. 100 km per jam, Iya. itu artinya 1 detik 27 meter. Be. 1 detik nih, 1 detik kan. Manusia membutuhkan 2 detik untuk persepsi dan bereaksi. Jadi sambil lihat terus mikir Harus ngapain? butuh 2 2 detik. detik. 54 meter. Manusia tertentu. Iya, Manusia tertentu iya. ya. Kalau pembalap 1 detik, soalnya kaki kirinya di atas rem. Iya, Mas. Iya. Iya, kan? Iya, iya. Ya untuk mindahin nih Heeh. kan butuh waktu paling tidak 2 detik. Iya. Umumnya manusia sehat. Kalau dia kurang sehat, tambah. Berarti makin panjang tidak berbuat apa-apanya. Akhirnya tersisa jarak sedikit untuk kendaraan supaya bisa berhenti. Iya. Itu yang terjadi, tabrak dari belakang. Iya. Udah gitu jarak deket, anggap 127 meter, nempelnya 10 meter, kelar Mas. Iya. Kelar itu. Padahal sudah diingetin ya nama Jasa Marga. Iya. 100 km, 100 meter. Mm-mm. Saya sudah protes dari tahun 2000 sama Jasa Marga. Sampai kemarin saya protes. Bukan protes lah, kasih kritik. Iya. 100 km, 100 meter. Ngukurnya gimana ya? Gitu. Masa mesti turun dari mobil? Iya, oke. Kan harus dikasih tahu caranya ngukur. Paling singkat Mas, karena ini ilmu yang lebih dalam, profesional, urusannya memang harus ada satu seminar yang tidak bisa sekedar ngobrol. Paling enggak, angka 100 itu adalah angka yang familiar di tol Indonesia. Tapi Yang kelihatan ya, bukan angka yang dia jalanin Mas, tapi iya, kelihatan. salut juga buat Jasa Marga yang selalu nyantumin 100 km per jam. Bicara jarak, bagaimana tips kilatnya? Gampang. Itu semua ada dasarnya. Kan tadi saya bilang, Kan 27 meter. 27 meter 1 detik. Manusia butuh bereaksi sama persepsi 2 detik, 54. 54. Kendaraan untuk mekanikal butuh waktu 2 detik sampai berhenti. Jadi total adalah 4. Angkanya itu 100 meter. Harusnya 228. Enggak, 4 kali 27. 4 kali 27. Normal. Ya, normal ya 108 meter. Kondisi kering, No. bukan hujan. Berarti harus ada kampanye kondisi hujan, ya Mas ya? Iya, kalau kondisi hujan harus nambah. Kalau kondisi ban gundul nambah. Kalau kondisi orangnya tidak bisa bereaksi juga harus nambah. IRSP sudah ngasih wejangan itu belum Mas ke Jasa Marga? Saya sebagai IRSP yang ngasih. Jadi harusnya 108 kan kena diskon 100 meter itu. Udah jadi nggak 100. apa itunya. Tapi prinsipnya gimana caranya kita ngukur kalau lagi kita di jalan? Cari patokan yang fix di pinggir jalan tol. Itu bisa pohon, bisa rambu, bisa tiang listrik, bisa rambu kilometer. Kalau bagian belakang kendaraan di depan kita lewat di titik itu, berhitung 1001, 1002, 1003 sampai bagian depan kita melewati titik yang sama. Begitu 1004 lewat yang sama, itu artinya kita 4 detik di belakang dia. Aman. Itu paling simpel prinsipnya, dan semua di internasional begitu. Buat yang nonton live nanti di rewind sedikit aja tadi ingatannya Mas Eko. 1001, 1002, 1003 gitu. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa mesti 1001? Nggak bisa 1, 2, 3, 4? Ya, itu juga. Ya, iya lah, kan jelas. Kalau 1, 2, 3, 4 nggak jadi 4 detik. Nggak jadi. Kalau 1001, 1002,
Ya, itu kan jadi 4 detik. Betul. Sebetulnya itu aslinya dari bahasa Inggris. 1001, 1002, Iya. satu detik. Hanya kan Indonesia problem lidah. Bu 1 mungkin bisa disingkat ya teman-teman juga yang menyaksikan kita ngobrol. Bu 1, Bu 2, Bu 3, macam-macam lah. Yang sering kontradiksi antara motorsport sama road safety adalah braking teknik. Oke. Orang umum nggak boleh paham teknik braking yang aneh-aneh. Karena Tapi dikasih Mas ilmu itu oleh Mas Eko. hanya satu teknik braking dan secara internasional. Dan nggak perlu dilatih dalam kecepatan tinggi. Namanya threshold braking. Threshold. Kalau ini kaki kita kayak gimana? Sederhananya gini, jadi kalau mobil tuh ngerem, terus ngerasa bannya sudah mau terkunci kan artinya kehilangan traksi. Ya. Tandanya apa? Bunyi. Cit. Ya, Nah, oke. kurangin tekanannya. Jangan dilepas. Kalau dilepas namanya ngocok. Itulah threshold tadi. Threshold braking. Ah, Kurangin dikit supaya nggak ngunci. Nah, ini Ya. mesti dilatih, nggak bisa instan. Cara latihannya gimana? tapi bukan dalam hal mengeksplor skill ya, tapi latih aja bisa. Bukan skill tapi Bukan. bisa. Latihnya gimana? Kalau lagi ngerem normal driving, jangan sampai mobilnya nunduk, bikin penumpangnya mabok. Iya. Tahu kan? Kalau Tahu. ada yang ngerem bikin orang mabok, Iya. nah ngerem lah supaya orangnya nggak mabok, tapi ngeremnya tetap pendek. Itu threshold. Angkat, tekan. Angkat dikit aja. Nanti kalau sudah ini baru ditambahin lagi. Iya. Nggak perlu kencang-kencang nyobanya. Iya. Di polisi tidur juga bisa. Kan hobinya kalau mau polisi tidur kan semua orang Indonesia ngerem. Latihan itu aja Iya. Rem lah sebelum polisi tidur. dengan pola tadi. Pola tadi. Dari jauh sudah angkat. Nanti begitu roda depan naik polisi tidur, remnya jangan diinjak. Oh iya, betul. Rusak Dodokin. kaki-kaki, Mas. Iya. Gombreng kan kalau diinjak gitu. Kalau ini kan mati-matian, kayak ada orang nyebrang kalau ada polisi tidur. Beda sama balap. Beda. Dalam dunia balap agak menentang, Iya. sengaja tidak menggunakan Ya memang kan, itu. dia memang harus itu untuk menang kan. Dia bisa left foot braking, bisa heel and two kalau Tidak rally. threshold. Kalau perlu di lock supaya sliding. Di las. Nah, slalom. Ya kan kalau rally kan pasti di lock supaya kehilangan traksi. Sliding lebih. Mereka bisa. Kita nggak bisa. Nggak perlu bisa. Dan nggak perlu, Nggak kita perlu bukan bisa. pembalap. Nah, ini juga yang saya bilangin, saya sering bicara kepada teman-teman instruktur yang mantan atlet. Harus bisa dibedain, jangan sampai nanti muridnya kepengen jadi pembalap. Kita tuh nggak ngajarin balap, Iya. kita tuh nggak ngajarin aman. Jadi Karena yang ngajarnya pembalap, pengen jadi pembalap, itu yang menjadi bahaya. Saya nggak pernah mau nyontoin. Walaupun pertanyaan ada aja ya. Kalaupun di praktek, coba dong Pak Eko, nggak mau. Coba dong handbrake. Nggak, Nah. saya hanya maksimal ngerem lurus hard braking. Itu untuk ngajarin mereka. Itu aja. Kalau yang bootleg apa nggak mau. Lalu halayak umum juga masih belum paham tentang bagaimana pengereman saat membelok. Nggak boleh kalau road safety. Oke teman-teman, nggak boleh itu. Balap yang boleh. Road safety nggak boleh. Belok kalau di balapan, kalau di sirkuit Sentul hari ini balap itu di ujung banget. Boleh. Disentak sekali, dah. Buat, Ada langsung. namanya trail braking, cadence braking atau apa. Fine kalau di balap. Di rally juga fine. Left foot Tapi braking. jangan coba-coba bertanya itu saat Mas Eko ngajar. Nggak ada. Nggak bisa.
Kenapa? Prinsipnya sederhana kok. Ini kan kemampuan musik kita generalisasi punya kemampuan sama, bukan Iya. kemampuan yang lebih. Jadi jangan membebani mereka dengan beberapa tindakan Iya. dalam satu waktu. Begitu juga mobil. Mobil ini kan bukan mobil balap. Iya. Jadi ban gunakanlah untuk satu kegiatan. Oke. Kalau mau akselerasi aja. Iya. Kalau mau nikung aja, jangan pakai ngerem. Supaya traksinya tetap. Tapi threshold dulu sebelum Tikungan direm. Angkat. Kalau sudah tikungan silakan nikung aja. jangan Begitu. gas aja. Jangan nikung aja. Begitu mau keluar baru boleh ditambahin dengan halus. Jadi bannya tuh nggak bingung. Ban juga bisa bingung. Iya, Ini iya. Maunya kemana sih? Kalau ban bisa ngomong bingung dia. Gitu kan. Ini satu ngerem, satu ngegas. Bingung dia. Oke Mas Eko, nggak kerasa tapi kita akan terus ngobrol. Ini 60 menit sudah masuk. Masa sih? Iya, memang Udah ya? kalau kita ngobrol di Jakarta di kafe andalan atau langganannya Mas Eko kan kita bisa 4-5 jam. Tetapi ilmu yang bermanfaat bersama Mas Eko Sodipuro, seorang profesional dengan bendera DSD, Defensive Safety Driving Consultant-nya, dan juga sekarang menjadi aktivis penting sebagai Direktur Litbang Indonesia Road Safety Partnership yang sering join dengan Bappenas. Dan nanti ya tentu teman-teman yang sekarang juga berdinas di instansi apa aja Mas? Perhubungan, PUPR, kesehatan, pasti polisi. kepolisian, pasti akan suatu saat akan ketemu. Kita harus selalu sehat. Oke, produser, saya boleh minta satu kemasan Tripma buat Mas Eko. Satu dus. Jadi selalu gunakan sabuk keselamatan ataupun helm Selalu gunakan sabuk ya, untuk keselamatan. seluruh penumpang ya. Ya, Kalau helm ya sedapat mungkin DOT, SNI oke lah minimal. ya. Jangan lupa helm itu punya kadaluarsanya. Mm-mm. Kemudian berbagilah jalan dengan sesama pengguna jalan raya. Ya. Keselamatan itu perlu dilatih, tidak cukup Oke. diketahui. Satu lagi mungkin produser, ini Mas Eko, ini dari tim redaksi ada t-shirt tanda terima kasih sudah hadir. Ini ada t-shirt dari Berga e-store, Beberes Garasi e-store. Satu lagi yang face, yang ada kita dusnya, ada face shield. Face shield. Ini piala banyak juga. Piala banyak tuh, piala kita banyak. Banyak Mas Eko ini ukurannya nanti kita bisa adjust, Oh, iya. tapi Oke. untuk kepentingan diskusi kita, Apa nih? obrolan kita, t-shirt. Where was Dan ini yang agak unik dari Tripma, dari kawan kita Preli juga, temennya Mas Eko juga ini, Apa dari Mas Tono Yulianto. Oh, bukan temen lagi tuh. Mas Tono, ini dari Mas Tono untuk Mas Eko nih, face shield glasses yang Saya nyebutnya Tono Jepang ya. Tono Jepang. Ini yang tidak yang Iya, iya, pas iya, wajah iya, itu iya, Mas. oke. Ini produk dari Tripma Store Jalan Gargutala Bandung. Ini. Ya Mas Eko tahu Iya. cara merakitnya, tapi yang jelas bisa sambil pakai helm enak dan nggak ada embun. Oh gitu ya. Udah dicoba sih, nggak ada embunnya. Cuman belum dicoba sambil ngerokok. Nggak enak kali kalau sambil ngerokok. Oke, sekali lagi Mas Eko, hatur nuhun, terima kasih Sama-sama. sudah datang ke Bandung. Tentu ini bukan yang cukup sekali, nanti kita akan live juga dari Jakarta di tempat Mas Eko kongko dalam program Grebek Pembalap. Mungkin Grebek mantan pembalap. Kita akan live nanti dari sana, dan sekali lagi teman-teman, demikian Sunday Special, Minggu Spesial kali ini bersama Racing for Auto News di program Ngaso Ngobrol Asik Santai di sore hari. Kita akan ketemu lagi pekan depan dengan guest yang tentu mengasihkan untuk berbincang, ngobrol, dan banyak manfaat ilmu buat teman-teman. Terima kasih. Mesti selamat ulang tahun dulu ini kan? Oke, silakan Mas Eko untuk ucap selamat. Ini harus ngapain nanti? Enggak. ini sudah di tangan yang benar kok. Sudah di tangan Ya. orang yang tepat. Di tangan orang yang tepat, di Ya. tangan Mas 100 Bamsud. berapa sih sekarang?
115. 115 ya. Nggak kerasa ya 115 Kita dulu tahun. ngerayain di provinsi 100 mana? tahun. 100 tahun kita dulu. Masih ada kita kaosnya. Iya, IMI 100 tahun. Lebih 100 tahun. Sekarang 115 ya. 115. Oke. Makin tua kita. Iya, semoga IMI lebih jaya lah, lebih ke depan ya. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman, kita akan ketemu lagi dan sekali lagi jangan kelewat. Halo pegiat motorsport roda 4 nasional, kita akan ketemu selalu di ngopi sore, asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita. Dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it.